Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita kulsub ngomongin masalah padang mahsyar. Memang ini terasa berat, tapi bukan bermaksud untuk menakut-nakutin yang Pak Anto ya. Iya. Tapi ini sebagai peringatan gimana caranya agar kita selamat nanti kita di padang mahsyar. Maka diperlukan ilmu, Pak. Kita harus tahu dulu apa sih mengenai padang mahsyar ini. Nah, dikutip dari buku 1001 Wajah Manusia di Padang Mahsyar, tulisan Abdurrahman Al-Qotisi, itu dijelaskan bahwa padang mahsyar itu suatu lokasi di mana semua makhluk dikumpulkan di suatu padang mahsyar itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat ketika hidup di dunia. Jadi setelah hari kiamat sebenarnya prosesnya panjang, Pak. Tentu melewati beberapa tahap, beberapa proses. Namun saya mengambil yang mengenai padang mahsyar saja. Ya, ketika setelah kematian menunggu di alam barzakh, kemudian dibangkitkan dan kemudian digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu yang disebut dengan Yaumul Hasyr. Dikatakan padang mahsyar atau al-mahsyar adalah sebuah tanah yang datar. Jadi rata, Pak. Tanah yang datar yang tidak ada tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, bahkan tidak ada air. Semua rata berwarna putih. Nah, itu digambarkan seperti itu. Dan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, manusia ini dalam keadaan tidak beralas kaki, tanpa ada benda yang menempel pada tubuh, dan yang laki-laki dalam keadaan tidak disunat. Iya, Pak. Ora ditetaki lho, Pak. Masih orisinil, Pak. Jadi ya jangan dibayangkan ya, Pak ya. Tapi cukup direnungkan untuk dicari ilmunya supaya kita bisa selamat nanti. Nah, keterangan ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki alias nyeker. Makanya kalau di dunia ini kita sering latihan, Pak. Jangan manja. Di rumah aja pakai pakai sendal ya.
biasakan kita bersentuhan dengan tanah. Kemudian tanpa mengenakan pakaian. Nah, kalau ini jangan latihan, Pak. Apalagi di luar, jangan, Pak. Terus tidak dihitan. Nah, ini masih mending ya, masih tertutup, Pak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh besar daripada keinginan untuk saling melihat." Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk melihat pun nggak ada keinginan, apalagi nafsu, ya Pak ya. Artinya walaupun bercampur baur dalam keadaan tidak berpakaian, namun tidak ada nafsu, tidak ada keinginan setitik pun dalam dirinya setiap manusia untuk melampiaskan syahwatnya. Karena mereka sedang dalam keadaan ketakutan, sedang dalam keadaan galau. Ada yang berharap cemas, ada yang ketakutan yang luar biasa. Bagaimana dalam keadaan seperti itu akan punya syahwat? Pasti semuanya pikirannya fokus. Seperti misalnya gini, Pak. Kalau seseorang itu punya utang yang besar, kemudian pada hari jatuh tempo dia belum bisa membayar. Seandainya besok ini belum bisa membayar, maka rumah akan disita. Kira-kira galau nggak Pak ini? Pasti galau Pak ya. Kira-kira ada keinginan untuk jima? Pasti hilang nafsunya. Ya Pak Heri ya. Mikir utang. Gimana besok ini udah jatuh tempo mau disita. Nah, seperti itulah gambarannya. Jadi manusia memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada keinginan untuk sesuatu seperti di dunia. Nah, lebih lanjut dijelaskan setelah dikumpulkan di padang mahsyar, itu matahari ditempatkan sejauh 1 mil di atas kepala mereka. 1 mil Pak. Kira-kira berapa kilo Pak 1 mil Pak? 1 mil itu kalau saya buka di 1,2 ya, ya kira-kira segitu Pak, 1,5 kilo lah, anggap segitu aja. Itu bisa dibayangkan seberapa panasnya itu, didekatkan di atas kepala kita dalam jarak 1 mil. Kalau kita sekarang aja misalnya 37 derajat aja udah kicot-kicot ya Pak ya, udah kepanasan. Nah, jika matahari di dunia didekatkan di bumi dengan jarak 1 mil, niscaya bumi akan terbakar. Maka beda dengan yang di akhirat kelak. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, namun makhluk tidak terbakar. Cuma kepanasan, Pak. Tapi panasnya ya luar biasa. Dikatakan bahkan keringat mereka mengalir deras sesuai dengan dosa
sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan waktu di dunia. Ini perlu digarisbawahi, Pak. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita banyak beramal soleh, tidak banyak melakukan dosa, sangat dimungkinkan kita bisa selamat. Nah, mereka berdiam di tempat tanpa ada gerakan atau suara, dan ia menunggu selama 50.000 tahun. Kebayang, Pak, beratnya, Pak, untuk menanti keputusan Allah Azza wa Jalla. Kondisi seluruh manusia di padang mahsyar itu adalah rata-rata manusia akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Sebab seluruh manusia hanya mengingat dirinya dan mengingat setiap dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Ini sudah telat, Pak. Baru mengingat dosanya. Jadi kita renungkan bagaimana kita bisa selamat nanti di padang mahsyar. Untuk itu kita harus mengenali, mendalami, mengkaji mengenai hari kiamat. Hari kiamat itu banyak sekali, Pak. Nama-namanya juga banyak, prosesnya juga panjang. Jadi kita kaji, kita kenali, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Nah, ini sekilas mengenai gambaran padang mahsyar. Kemudian kita buka dalilnya mengenai padang mahsyar. Kita buka surat Al-Kahfi ayat 47, Pak. Ya, pada waktu tersebut seluruh umat manusia akan diperiksa oleh Allah. Hari tersebut juga dikenal dengan hari perhitungan, alias yaumul hisab, betul, Pak. Surat Al-Kahfi 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi gunung udah dihilangkan, dibuat padang mahsyar itu sangat datar, dan tidak ada yang ketinggalan seorang pun untuk dikumpulkan. Dalam tafsir Muyassar mengatakan, dan ingatkanlah kepada mereka, wahai Rasul, hari di mana kami akan melenyapkan gunung-gunung dari tempat-tempatnya, dan kamu akan melihat bumi tampak datar, tidak ada sesuatu pun di permukaan yang menutupinya, yaitu makhluk-makhluk, dan kami kumpulkan manusia-manusia yang terdahulu dan orang-orang belakangan menuju tempat hisab, dan kami, Allah, tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Allah Maha teliti, Maha mengetahui semuanya. Kemudian dalil yang kedua masih dari Al-Quran, yaitu surat ke-10, Pak. Surat Yunus ayat 30.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslaft waruddu ila Allah maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu, yaitu padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah sebagai pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Sebenarnya masih ada lagi Pak, di Quran itu banyak itu mengenai padang mahsyar. Tapi cukup 2 saya sampaikan. Ini juga udah jelas bahwa mengenai padang mahsyar ini huru-haranya cukup berat, membuat seseorang yang banyak dosanya akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, peristiwa yang terjadi di padang mahsyar itu diterangkan bahwa terdapat manusia yang berendam dengan keringatnya sendiri. Asin ya Pak ya? Asin apa manis Pak? Sahabat yaitu yang bernama Miqdad bin Al-Aswad pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hampir sama dengan hadis dari Aisyah tadi. Kalau tadi dari Bukhari, kalau ini dari Imam Muslim. Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada semua makhluk sehingga sampai terletak 1 mil di atas kepala mereka. Pada saat itu, semua manusia akan dibanjiri oleh keringatnya sendiri sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan waktu di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya hanya sampai lututnya, hanya sampai betisnya, ada yang setinggi pinggang, dan ada yang setinggi mulut. Nah, ini yang bahaya Pak. Kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke mulut. Berarti ini keringatnya sampai mulut. Ketenggelam nggak kira-kira ya Pak? Kebelepek ya Pak ya? Kebelepek ya? Ngap-ngapan ya Pak ya? Alhamdulillah. Dalam hadis lain dijelaskan, An Ibni Umar an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini surat apa ini Pak? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya Pak Anto. Al-Mutaffifin Pak. Ayat 6. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi membaca ayat Al-Mutaffifin ayat 6. Pada hari ketika manusia berdiri menghadap dan menunggu keputusan kepada Rabb alam semesta. Lalu beliau bersabda, salah seorang di antara mereka berdiri dalam keringatnya sehingga mencapai kedua telinganya. Nah, kalau tadi sampai mulut, sekarang sampai telinganya Pak, naik ini. Jadi lebih susah lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
yaqrafun nasu yaumal qiyamati hatta yadhaba araquhum fil ardi sab'ina dira'an wa yulkhimuhum hatta yablugha adanahum. Pada hari kiamat kelak manusia akan berkeringat sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ini kebanyakan mengenai padang mahsyar ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ketika seseorang telah sampai di padang mahsyar dan matahari sudah didekatkan, banyak manusia, bahkan dikatakan semuanya, itu hampir semuanya mandi keringat. Namun ada keringatnya yang hanya sampai betis, sampai lutut, bahkan sampai mulut sama telinga. Semua ini tergantung dari amalan ketika di dunia. Nah, setelah manusia berkumpul di padang mahsyar, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Nah, kemudian ketika sudah dikumpulkan, Allah berfirman, yaitu ada di surat Al-Mujadilah ayat 6. Surat ke-58 ya Pak Anto ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullaha wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada saat hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Manusia telah lupa semua, tapi Allah punya catatannya dan tidak ada sedikit pun yang terlupakan. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, saya kutip dari tafsirnya dari Kemenak. Ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menentang dan melanggar hukum Allah. Maka pada waktu tersebut Allah akan mengumpulkan semua manusia sejak awal sampai akhir. Lebih lanjut dijelaskan, kemudian akan mengungkapkan kepada mereka semua perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi berbeda dengan amalan masing-masing. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada yang naik kendaraan. Nah, ini ada harapan nih kalau naik kendaraan ini. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, innakum mulaqullahi afatan arotan musyatan hurla. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki. Nah, ini digiring berjalan kaki dan belum dihitan. Ya. Jadi ada yang berjalan kaki. Tapi ternyata selain berjalan kaki juga ada yang berkendaraan. Dan tidak sedikit yang diseret atas wajah-wajah mereka. Ngeri nih Mak ini.
Karena yang diseret wajahnya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, innakum tuhsaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan, satu, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi tidak ada penjelasan atau belum saya ketahui ini mengenai kendaraannya, Pak. Apa ini maksudnya kendaraan ini? Pak Avanza, apa Fortuner, nggak tahu ya. Kita nggak tahu karena tidak ada keterangan. Nah, selain itu tadi dikatakan juga ada yang diseret. Orang yang diseret wajahnya itu menunjukkan bahwa tempatnya adalah neraka. Banyak Al-Quran menceritakan masalah orang yang diseret wajahnya itu. Misalnya ada di surat 25 Al-Furqan ayat 34, Al-Qasas 61, ada juga yang di An-Nisa, itu lupa ayatnya saya. Nah itu karena ketika di dunia mereka lalai, lupa untuk beramal baik. Dalam suatu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana orang kafir digiring atas wajah mereka pada hari kiamat? Bagaimana wajah mereka digiring di hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, bukankah Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Maka sahabat membenarkan, benar, demi kemuliaan Rob kami, itulah kekuasaan Allah. Jadi yang diseret itu maksudnya wajahnya ini jadi kaki, Pak, untuk berjalan ya. Tapi dikatakan tadi bagi orang yang kafir. Nah, ketika sesudah itu, ketika matahari didekatkan dalam jarak 1 mil, itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwa pada hari kiamat kelak, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, niscaya pasti binasa. Mereka tidak akan mungkin melakukannya. Bahkan mereka akan sengsara. Bukan sengsara lagi, Pak. Udah dikatakan tadi binasa. Namun pada hari kiamat kelak, mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa naungan. Ya, karena diberi kekuatan, Pak. Kecuali ini beberapa golongan yang dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada golongan-golongan yang kelak nanti di padang mahsyar itu akan mendapatkan naungan. Mudah-mudahan kita semua ya, Pak ya. Ya, soalnya di padang mahsyar itu ada yang dikatakan siksaannya juga keras, Pak. Namun mereka tidak binasa. Nah ini,
Itu di An-Nisa 56 itu dikatakan setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Supaya apa? Supaya mereka merasakan azab. Jadi diberi kekuatan, tetapi diberi siksaan yang luar biasa. Nah, disinilah agar kita bisa selamat nanti di padang mahsyar, kita perlu naungan, Pak. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Ya, apa saja ini, Pak? Naungan Allah ini. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil. Adil artinya apa, Pak, ini, Pak? Adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil, Pak. Proporsional. Lawan adil apa, Pak? Enggak adil ya, Pak. Lawan adil yaitu zalim, Pak. Nah, ini kalau jadi imam, jadi pemimpin, kalau adil, maka dia adalah salah satu yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, ini yang juga perlu digarisbawahi, sebab pemimpin, seorang imam, seorang pemimpin kalau nggak adil dan mati dalam keadaan zalim kepada umatnya, kepada rakyatnya, maka jelas tempatnya adalah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yaitu wasabun nasa'a bi ibadati rabbi, yaitu pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-nya. Pemuda, Pak, bukan orang tua ini, Pak. Pemuda, apa tadi? Sababun. Dia, seorang pemuda ini mengorbankan kesenangannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, pemuda seperti ini kalau zaman sekarang sedikit atau banyak? Banyak, Pak. Alhamdulillah kalau banyak, Pak. Kita cek aja sekarang, dari yang terkecil di ruangan ini, siapa yang masih pemuda ini? Amin, insya Allah dapat naungan, Pak. Ya, ini rata-rata udah setengah abad sih. Ya, memang dikatakan di Al-Quran itu qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman. Ya, banyak sedikit pemuda-pemuda itu yang banyak mengingat kepada Allah. Ini seorang pemuda yang getol beribadah. Nah, kalau sudah tua memang ya wajar, Pak. Fokus beribadah wajar. Kalau sudah dipanjangkan umurnya, kalau sudah tua kok masih bermaksiat, ini kelewatan, Pak. Padahal batas umur itu kira-kira 60 tahun dalam satu hadis itu dikatakan tidak akan ada uzur lagi dari Allah. Artinya apa, Pak? Kalau manusia itu mencapai umur 60 belum dekat kepada Allah, belum mau mengingat kepada Allah, maka tidak diberi alasan lagi untuk diberi ampunan kepada Allah. Jadi nggak bisa ngeles itu, Pak. Nggak bisa beralasan. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aqdarallaha ilam ri'in akhara
akhara ajaluhu hatta balaghahu sittina sanah. Allah memberi uzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi batas usia 60 tahun adalah batas akhir Allah memberi uzur. Maka ketika seseorang mencapai umur 60 tahun, yaitu seharusnya mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, yaitu seorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Seseorang berarti tidak terbatas tua atau muda, Pak. Apapun, siapapun, dia itu hatinya tertambat kepada masjid. Ketika mendengar azan, bersegera ke masjid. Ketika mendengar ada kajian, segera datang. Ketika masjid mengadakan renovasi, Pak Ketua DKM membuka donasi, segera berdonasi. Karena hatinya terpaut dengan masjid. Masjid bocor pun dia peduli. Masjid banjir peduli. Ini orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Ya, mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang keempat, yaitu warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seseorang atau dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Sebab ada orang yang berkumpul karena dagang, ada apa? Menafikan Allah. Ada yang berpisah karena bermusuhan. Nah, ini orang yang dapat naungan adalah ketika keduanya berkumpul itu karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Nah, itulah orang yang saling mencintai karena Allah, itu yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Kemudian yang kelima, warajulun talabathu imratun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan laki cantik. Diajak berzina, Pak Tok. Serius banget nih. Tapi pemuda itu mengatakan, ini akhullah, saya takut kepada Allah. Ada Pak yang begini, Pak? Ini makanya naungan itu luar biasa, Pak. Makanya efeknya juga berat, tidak mudah. Padahal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf ketika diajak berzina oleh Zulaikha. Ya, sedikit lagi, dua lagi, yang 6, yaitu warajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu, yaitu orang yang bersedekah
lalu merahasiakan sedekahnya sampai tangan kanannya tidak tahu, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Maksudnya apa, Pak? Ikhlas. Jadi bersedekah itu syaratnya harus ikhlas, Pak. Walaupun boleh ditampakkan tangan kirinya, tapi harus kuat imannya, Pak, agar tidak riya, karena hanya ingin memberi contoh. Nah, di dalam hadis ini dikatakan sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu warajulun dzakarallaha khaliyan fawadat alainahu, yaitu orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinang air matanya. Ya, waktu sunyi waktu kapan, Pak, kira-kira? Waktu malam. Itu yang hening, sunyi, dia itu bermunajat, berkhalwat kepada Allah dan meneteskan air matanya karena mengingat dosa-dosanya. Ia bertobat kepada Allah. Ya. Jadi sudah sering disampaikan di sini bahwa ada malam-malam yang mustajab, yaitu untuk berkhalwat kepada Allah. Di antaranya adalah di sepertiga malam akhir. Sering-seringlah kita lakukan, Pak, itu, Pak. Karena itu kalau kita sampai bisa berkhalwat kepada Allah, berkhalwat artinya berdua-duaan saja, Pak, sama Allah, kita bisa menyesali perbuatan dosa kita, kesalahan kita, kemudian kita bisa menangis atas penyesalan itu. Maka berdasarkan hadis ini adalah salah satu yang akan mendapat naungan Allah. Jadi kalau dapat naungan Allah, artinya tidak akan mandi keringat sampai di mulutnya, Pak. Paling kalau mandi keringat ya di bawah, Pak, aman lah itu. Nah, itulah naungan. Dan satu lagi di luar hadis, ini juga penting. Ini ada golongan lain yang mendapatkan naungan Allah adalah orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang. Bahkan dikatakan ia memutihkan hutangnya, artinya melunasi, Pak, melunaskan itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man andaro mubsiron au wada'a anhu adallahu lahu fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi penting juga untuk bisa mendapatkan naungan. Kalau kita mempunyai kelonggaran, ada yang utang kepada kita, sedangkan orang itu mendapat kesulitan, kalau kita mau mendapat naungan, kita ikhlaskan, Pak. Ketika jatuh tempo kita tagih, orang itu ternyata belum bisa membayar dan mengatakan memang kesulitan, dengan hati yang ikhlas, kita ini aja, Pak, udah ini saya putihkan utang ini, selesai udah. Nah, orang yang seperti ini memang nggak banyak, Pak, seperti ini, Pak. Duit, Pak, ya, duit. Makanya inilah naungan Allah itu sangat luar biasa, bisa memberikan kenikmatan kepada
golongan-golongan yang mendapatkan naungan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan naungan Allah, mendapat pertolongan Allah, selamat dari padang mahsyar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Udah masuk waktu suruh kayaknya. Tadi 26 kayak saya lihat. Oh, 36. Ya. Bolehlah ada yang nambahin atau tanya jawab. Ya. Iya. Kalau itu habis itu ada yang tadi jalannya buat nah itu stepnya kapan itu? Habis dari padang mahsyar itu atau menuju padang mahsyar itu apa? Itu nanti ada step-stepnya itu, insya Allah Pak. Nanti akan saya sampaikan ini Pak. Ini ada perjalanan hidup sesudah mati. Ini panjang Pak. Tapi saya harus belajar dulu Pak. Nggak bisa ucuk-ucuk. Saya pelajari dulu. Berarti yang Bapak jelaskan dulu itu pasti kumpulin ya? Iya. Kumpulin berarti dititipkan segala kan gitu ya? Iya, betul Pak. Kumpulnya itu datangnya macam-macam juga gitu ya? Ada yang jalan kaki, ada yang berkendaraan, tadi dikatakan kan gitu. Jadi memang ini namanya hari kebangkitan, itu stepnya banyak sekali Pak. Padang mahsyar dikatakan 50.000 tahun. Jadi itu dipisah nanti juga Pak, orang kafir, orang mukmin, orang muslim dipisah Pak. Itu belum yang waktu itu pernah kita bahas juga dibagikan catatan amal itu. Iya, belum Pak. Baru dikumpulin kan? Iya, baru dikumpulin Pak. Dikumpulin, didekatkan matahari, lalu berkeringat. Nah, keringatnya itu menandakan amal perbuatannya waktu di dunia. Kalau bagus, baik, ya kemungkinan kan nggak sampai ke mulut, nggak keblebek ya Pak ya. Tapi kalau perbuatannya buruk, ya itu tadi. Berarti ayat yang menyebutkan bahwasanya dibangkitkan dalam keadaan buta, itu di fase ini. Iya Pak. Wa ma'arada an dzikri fa innahu ma'isatan dongka itu. Ya. Kamu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena dulu lalai, maka Allah lalaikan juga pada waktu itu. Ya itu gimana itu Pak? Udah nggak disunat, udah telanjang, buta lagi Pak, mau raba-raba, hancur. Ya, insya Allah Pak Anto, nanti saya pelajari dulu ya, karena ini masalah hari-hari kiamat itu namanya banyak sekali Pak. Di sini disebutkan ada yaumul sa'ah, hari kiamat sendiri, ada yaumul ba'at, ada yaumul nafkhah, al-zalzalah, al-qari'ah. Ya, Kautsar itu di Telaga Pak, ya di telaga ya. Ini kalau saya lihat gambarnya Pak, setelah sangkakala ditiup, alam barzah dulu, sangkakala, kemudian dibangkitkan, syafaat, kemudian hisab, ini padang mahsyar, pembagian catatan amal, mizan, timbangan, kemudian telaga. Nah ini ada telaga Pak. Terus ujian keimanan seseorang. Nah baru nanti lewat jembatan neraka atau surga. Nah ini prosesnya sangat panjang. Iya. Insya Allah mudah-mudahan diberi waktu kesempatan bisa menyampaikan nanti Pak Anto. Karena ini juga perlu, ilmu ini juga perlu diketahui agar kita bisa mempersiapkan diri supaya kita
ketika dihisab tanpa hisab, maksudnya gitu, supaya kita nanti masuk surga tanpa hisab, maksudnya gitu Pak. Tapi harus tahu kita ilmunya ini. Shelter pertama. Iya, shelter pertama alam barzah, alam kubur Pak. Iya. Kubur ya. Alam kubur dulu Pak. Kan dulu pernah saya sampaikan juga, orang itu mau selamat ketika mati. Ketika mati itu dia akan diperlihatkan tempatnya. Kalau di dalam alam kubur itu dia senang, itu maka perjalanannya akan mudah. Tapi ketika di alam kubur dia mendapatkan siksaan, pasti kesananya akan repot Pak. Nah itu di situ senternya Pak, di alam kubur itu. Ada lagi? Sebenarnya apa yang diberitakan ini mengingatkan kita ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi kalau cuma dua sebenarnya kan, adil, kuncinya cuma itu ya, adil atau zalim. Kalau adil, insya Allah selamat tuh. Ya. Karena kita ini semua imam Pak, baik imam bagi diri kita sendiri maupun keluarga. Jadi, kalau kita bisa adil, insya Allah dapat naungan Pak, sesuai dengan hadis tadi. Adil itu ya, karena komplit ya adil itu kan. Iya. Adil terhadap orang lain, gitu kan. Adil terhadap diri sendiri kan. Iya. Ya, adil itu ada yang tidak selalu dibagi rata, tidak selalu memberikan rata, akan tetapi proporsional. Misalnya kita punya anak dua, yang satu kuliah, yang satu SMP. Yang kuliah bekalnya sama enggak dengan yang SMP? Pasti beda. Yang satu perlu transport, apalagi yang kos. Ya, kosnya di Menteng lagi, mahal tuh. Jadi harus proporsional, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Ya itu saja ya. Kita tutup kajian pada pagi hari ini. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.